Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabul fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama, ahli baiti Rasulillah tahirin wal asatid, ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah al-mu'tabarah, hadratus syekh ustadzi wa syekhi Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur atalallahu baqa'ah dukhran lana wal ummah, ukhti Nyai Hajjah Zakiyah a'azzahullah wa hafidhuha fi sihatin daimah, al-mukarram hadratus syekh Rais Syuriyah PBNU, kalau saya bodolan kalau saya akhil aziz Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, saya panggilnya Mas kalau mau memanggil secara qarabah, panggilnya Mas Kafabi, karena Kiai Mahrus itu sepupunya ayah saya, Kiai Mahrus bin Nyai Hasinah binti Sa'id bin Murtasim bin Nuruddin bin Mursyidin. Lah gak usah panjang-panjang lah. Saya bin Akil bin Sirot bin Sa'id. Kalau Kiai Mahrus bin Nyai Hasinah binti Sa'id. Akhil Aziz Kiai Haji Hasan Syukri Zamzami Mahrus, Kiai Haji An'im Falahuddin, anggota DPR yang terhormat dari Partai Kebangkitan Bangsa, mudah-mudahan terpilih lagi. Penting itu. Wa baqi sa'ir usratil aliqah an-nabilah ma'had al-mahrusiyah wa ala ra'sihim ibni azizi wa rahimi Gus Reza Mahrus, asalnya Ridho, bahasa Iran Reza, itu bahasa Iran itu asalnya Ridho, kalau bahasa Jawa apa, bahasa Indonesia apa, rela. Kiai Haji Hadrah Syekh Haji Hilmi Ahmad Basyaiban azzakumullah, Habib Sayyidul Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi akramahullah bikaromih, Sayyidul Habib Mustafa Al-Jufri wa sa'il habaib hadirina fi hadzal majlis al-mubarak insyaallah. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama RI Kiai Haji Saiful Ahmad Dasuki, ini Ansor asli DKI, partainya P3. Gak apa-apa. Yang saya banggakan Bapak Brigjen Ahmad Yusuf Gunawan, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, asli Tasikmalaya. Kakak kandungnya Irjen Wiyagus Kapolda Jawa Barat, adik kandungnya AKBP Muhammad Agung di Maluku. Itu 3 bersaudara polisi semua. Bapak Dr. Haji Kiai Haji Jazuli yang wakili Ibu Gubernur, para wali santri dan para santri yang saya banggakan, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Belanda dulu melarang pribumi sekolah.
Yang boleh sekolah orang Kristen. Cina, orang Kristen boleh sekolah. Yang pribumi Muslim tidak boleh sekolah. Jangan pinter. Ini bedanya Belanda dan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik rakyat. Singapura, Malaysia, Brunei, pinter-pinter. Kalau Belanda beda. Jangan sampai yang dijajah ini pinter. Itu Belanda. Tahun 1902, ini ringkas, cerita ringkas ini, kalau rinci 6 tahun. Tahun 1902 Belanda berubah. Politik etik, ngakunya gitu. Politik akhlak. Yaitu pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Pintu dibuka lebar-lebar agar pribumi ayo sekolah. Nah, kiai-kiai curiga, para ulama curiga. Ada apa ini? Yang tadinya larang sekolah, sekarang malah boleh sekolah SR, SMP, SMA. Ada apa ini? Jangan-jangan malah tujuannya at least, al-aqal, menjadikan generasi Islam Indonesia tidak begitu semangat berislam. Artinya apa namanya? Almaniyin atau sekuler. Apa namanya? Sekuler. Almaniyin. Tidak ada semangat untuk berjuang Islam. Paling tidak, syukur-syukur murtad. Syukur-syukur. Itu harapannya Belanda, syukur-syukur murtad. Minimal almaniyin. Akhirnya para kiai mengharamkan sekolah SR. Haram sekolah SR. Haram nulis dari kiri. Nulisnya kan dari kiri kan? Gak usah kiai dulu banget, enggak. Ayah saya tuh masih gitu. Yang baru wafat tahun 90. Ayah saya, Santri Lirboyo juga ayah saya tahun 40 sampai tahun 45. Pondok Lirboyo. Muridnya Mbah Yai Mbah Manaf. Kalau saya Santri Lirboyo 68 sampai 71. Ngaji sama Ki Mahrus. Ba'da subuh Mughnil Labib. Ba'da dhuhr Uqudul Juman Sulaiman Al-Warraq. Ba'da asar Ghayatul Wusul. Ba'da isya Fathul Wahab. Tapi gak ada yang khatam. Yang penting ngaji, khatam gak penting. Kiai-kiai malah bersikap non-cooperation. Haram sekolah. Apalagi pakai stroll pendek, walaupun laki-laki ini, laki-laki. Bukan perempuan, haram. Pahanya kelihatan. Walaupun anak kecil. Walhasil sekolah Belanda haram. Nah, fokus di pesantren-pesantren dengan tafakuh fiddin. Muhammadiyah menerima. Ini supaya tahu ceritanya ini. Muhammadiyah menerima anaknya sekolah Belanda. Tapi Muhammadiyah jasanya besar. Besar jasanya. Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantornya Belanda. Di kota-kota. Orang Islam yang kerja di kantornya Belanda terjaga Islamnya. Tidak murtad. Dijaga oleh Muhammadiyah. Jasanya besar. Peranannya besar, daurun muhim. Muhammadiyah berjasa besar, mengawal, menjaga, membimbing masyarakat Islam yang di kota yang kerja di Belanda, kerja di kantor-kantornya Belanda. Islamnya selamat, gak murtad. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman tafakuh fiddin, gak ada tasrifan. Apalagi utawi iku gak ada lah. Gak ada sapinah, gak ada sulam, gak ada fatul qorib. Paham tidak? Paham tidak? Nah, sebaliknya pesantren di kampung-kampung, di pelosok-pelosok
mempertahankan al-hisnul hasin lil Islam, ta'alimihi wa mabadihi wa khuluqihi wa ulumih, benteng yang kuat, benteng yang kokoh menjaga ajaran Islam, ilmu Islam, tafaqquh fiddin, dan akhlak Islam. Itu pesantren. Jasanya besar para kiai, para ulama membangun kemajuan ilmu Islam, mempertahankan prinsip-prinsip Islam dengan mendalam, dengan penguasaan tafaqquh yang mendalam, tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng, betul-betul mendalami ilmu Islam. Contoh, agama Yahudi, agama Kristen tidak punya ilmu yang seperti usul fikih, yang tariqatul istinbat, manhajul istidlal wal istinbat. Jadi orang Yahudi, orang Kristen ya baca kitab suci gitu aja, gak ada metodologi istinbat istidlal. Kita punya. Nah, di umat Islam pun yang mengkaji usul fikih hanya pesantren. Di luar pesantren gak kenal usul fikih, gak kenal. Apalagi SAG lah. Kecuali kalau SAG pesantren, kecuali Tribakti, kecuali kalau Tribakti. Tidak ada Yahudi Kristen tidak punya ilmu semacam ilmu mustalah hadis, menseleksi hadis, mana sahih, apa syaratnya sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Gak ada di Kristen Yahudi. Di Islam pun yang masih mendalami ilmu ini hanya pesantren. Tidak ada ilmu tafsir, asbabun nuzul, tafsir dirayah, tafsir biriwayah, hanya pesantren. Walhasil pesantrenlah yang berjasa besar membangun thaqafah, hadarah Islamiyah di Indonesia. Paham tidak? Kita harus bangga menjadi santri ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, surat apa, ayat berapa, kalau ono dewe kaenaken banget. Kaenaken banget saya tunjuk kalau ono dewe. Oh ya, para Kapolres yang saya banggakan, aduh lupa saya, para Kapolres. Mudah-mudahan mempunyai legacy di Jawa Timur yang positif. Saya menawarkan amanah, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung, alam lah, alam semesta lah. Mereka menolak, gak sanggup, gak berani, takut, khawatir, worry, kalau tidak mampu menjalani amanat dengan benar. Langit tidak mau, bumi tidak mau, gunung tidak mau, khawatir nggak bisa menjalankan amanat dengan benar. Manusia model panjenengan ini yang hidungnya pesek, kalau insyaallah ireng, pesek, petekel, pendek, bulat, menerima ketika di alam arwah, ketika di masih alam entitas laten di alam arwah, kami siap menerima amanah. Masya Allah. Padahal manusia itu jenengan iki kula, ya kula nggih termasuk manusia. Pada kita ini termasuk kula, innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi kurang ajar. Kurang ajarnya pol. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalim kurang ajar, kalau zalim kurang ajarnya pol. Jahula, bodohnya pol.
Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Potensinya, bakatnya. Jadi manusia punya potensi bodoh dan kurang ajar. Potensinya. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Mahiyal amanah allati ardaha Allah ala samawati wal ardi wal jibal fa baina himna wa qabilaha al insan. Apa itu amanah itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah langsung, dari langit, suci, tidak boleh intervensi siapapun. Malaikat pun gak bisa intervensi, hanya Allah. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Ini kuliah S3 loh ini, Mas. Dikira ngomong kosong apa? Apa itu amanah ilahiyah samawiyah? Ad-din, agama. Apa? Agama, amanah dari Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk menerimanya, mengembangkan, menjaga, mengawal, menyebarkan, memajukan. Itu amanah pertama. Kita ini wajib menjaga agama, menyebarkan, memperkuat, mendalami, memahami, meningkatkan pemahaman. Paham betul? Wajib, amanah dari Allah itu. Nah, agama ada dua. Ada berapa? Yang betul-betul dari Allah, gak bisa diotak-atik. Ada dua. Akidah dan syariah. Apa? Akidah dari Allah langsung, syariah dari Allah langsung. Gak siapapun, gak intervensi. Itu murni dari Allah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada wahyu, kitab suci, iman kepada hari kiamat, khairi wa syari, jannah wan nar, tauba iqab, kepada qada qadar, khair wa syarri minallah, itu dari Allah langsung. Beriman boten panjenengan? Beriman boten? Jenengan beriman la ilaha illallah? Beriman kata siapa? Jenengan percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah? Beriman kata siapa? Jenengan beriman Muhammad utusan Allah? Kata siapa? Jenengan beriman bahwa malaikat itu ada? Kata siapa? Harus jawabnya kata saya. Jangan kata kiai, itu bocah cilik kok. Dia bocah cilik kata kiai. Tapi kalau kemudian jenengan dewasa ini tidak boleh katanya. Sekali lagi saya tanya, Allah ada? Wahdahu la syarikalah? Hanya satu-satunya Tuhan? Kata siapa? Itu namanya iman namanya. Namanya iman namanya. Bukan kata kiai, bukan kata ayah, bukan kata ibu, kata saya. Itu amanah, amanah. Harus dijaga, dirawat, dikembangkan, disebarkan, dan ditingkatkan pemahamannya. Paham boten? Singkat saja ini. Akidah kita jelas Ahlussunnah Jamaah mengikuti Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324. Beliau asalnya Mu'tazilah, rasional, intelektual, hampir liberal, hampir liberal Mu'tazilah itu. Gurunya namanya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudhal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid yang pencetus ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi'. Orang Mu'tazilah itu. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah dan pertama kali yang menggagas ilmu kalam, dialektik skolastik namanya. Ilmu kalam namanya apa? Ilmu dialektik skolastik. Itu namanya Wasil bin Atha.
Wasil bin Atta ini orangnya cerdas. Sayang tidak bisa nyebut R. Apa jadi bahasa Jawa apa? Gak bisa ro, gak bisa. Pelo ya. R tuh gak bisa. Tapi beliau kalau ngajar berjam-jam, ceramah, khutbah berjam-jam, menghindari huruf ro. Gak pernah menghindari huruf ro. Pinter banget. Gudang garam, gudang uyah. Wasil bin Atta muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi. Waktu ada Siti Fatimah nggak berani nikah lagi. setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far. Punya putra Muhammad tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berpolitik. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Husain dibunuh di Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Muhammad tidak berpolitik, ngaji mawon. Khitoh mawon. Gak usah capres-capresan lah, khitoh aja khitoh. Gak usah capres-cawapres. Ngaji di Masjid Madinah, murid di antara muridnya Wasil bin Atta, pendiri Mu'tazilah. Cerdas orangnya. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Lama-lama mendapatkan petunjuk dari Allah. Mu'tazilah liberal ini. Mu'tazilah terlalu mengkultuskan akal, meremehkan Al-Quran malah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari sesuatu kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak menciptakan yang syar, maka ma-nya manafi. Kalau kita di sunnah ma-nya ma, Allah harus jawab. Kalau kita di sunnah ma-nya ma, isim mausul min syarri ma kholaq. Kalau Mu'tazilah min syarrin ma kholaq, dari kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Maka Mu'tazilah mengkultuskan akal agar Quran dan hadis sesuai dengan akal. Kalau nggak masuk akal, nggak percaya dia. Itulah Mu'tazilah. Qada qadar, nggak ada itu qada qadar. La qada wala qadar walakinnallaha ya'lam. Allah hanya tahu hari ini hujan, hari ini si A mati, si B kecelakaan, tapi dia beruntung, dia celaka, bukan takdir Allah. Itu Mu'tazilah. Tapi tahu hari ini rumah ini kebakaran, tapi ada kebakaran hari ini, bukan takdir Allah, hanya Allah tahu. Itu namanya Mu'tazilah. Lebih lagi Qadariyah. Kalau Qadariyah, Ma'bad al-Juhani Ghailan ad-Dimashqi, Allah pun nggak tahu. Allah pun tahunya setelah terjadi, ada kebakaran, Allah baru tahu itu. Itu namanya Qadariyatil ula. Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah atas restu dari izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Rasulullah 3 kali agar kamu keluar dari madhabmu, dirikan madhab sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari sudah 40 tahun jadi pendakwah Mu'tazilah, keluar Mu'tazilah, mendirikan madhab sendiri, didukung oleh khalifah namanya Mutawakkil 'ala Allah. Sebelumnya khalifah Mu'tazilah semua Mu'tasim, Wathiq, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, anaknya Rasyid. Nah, Mutawakkil mendukung madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dipecat dari jabatan-jabatan penting, diterima oleh gubernur Dailam Syiah, gubernur provinsi Dailam. Mu'tazilah, kamu diusir dari pusat-pusat ahli sunnah, sini pindah sini, masuk ke kota Syiah. Maka sampai sekarang, sejak itu Syiah orang yang cerdas-cerdas, didukung oleh kecerdasan Mu'tazilah. Gitu ceritanya. Bukan saya Syiah, bukan, lagi cerita itu. Saya itu pelajarnya begini, pelajaran kuliah saya itu ini. Jadi kalau saya hafal cerita begini, bukan karena saya Syiah. Ada yang ngomong, ini kalau ente kalau cerita Syiah hafal banget, ente Syiah ini. Bukan, pelajaran saya ini. Paham betul? Jurusan saya ini, jurusan saya waktu kuliah.
Ini cerita begini apalah. Imam Asy'ari mencari jalan tengah bainan nas wal aql. Jangan terlalu tekstual tapi tidak terlalu rasional. Jalan tengah. Butuh orang cerdas. Maka Ahlussunnah Jamaah itu harus cerdas. Kalau gak cerdas seperti kita ini jadi begini ini. Kalau kita betul Ahlussunnah Jamaah berpikir tengah-tengah antara nas dan akal harus cerdas. Kalau nggak cerdas, ya kalau sampai ini jadinya begini ini. Akibatnya kayak gini ini, kan nggak cerdas. Coba cerdas. Imam Asy'ari berusaha mencari jalan tengah. Ayat-ayat Quran yang menjadikan kita menjadi tasbih dan tamtil, menyerupakan Allah dengan lainnya, ditakwil. Tangan Allah bukan tangan, kekuasaannya yadullah fawqa aydihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan musnah kecuali wajahnya Allah, bukan wajah, zatnya, ditakwil. Coba kalau di kartel mukanya nanti seperti apa? Apalagi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, di mahsyar nanti malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang. Periksa barisan. Apel merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Perintahnya yang datang. Paham boten? Ini namanya mentakwili ayat-ayat yang kira-kira ayat ini akan menjadikan kita tasbih dan tamthil. Tapi kalau tidak sampai tasbih dan tamthil, harus kita tetapkan Allah punya sifat qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Kata Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat. Kalau punya sifat, pertanyaannya, sifatnya Allah qadim apa hadid? Kalau hadis mustahil. Zatnya Allah qadim, masa sifatnya hadid? Kalau qadim, yang qadim banyak banget. Zatnya Allah dan sifatnya. Orang Kristen 3 qadim saja kafir. Nah kamu, berapa qadim kamu? Sifatnya Allah, zatnya qadim. Sifatnya 20 qadim. 21 qadim. Baik Kristen malah. Ini kata Mu'tazilah. Jadi kalau kata Asy'ariyah enggak. Allah punya sifat yang wajib berapa? Jawab berapa? Hafal tidak? Hafal mboten? Paham mboten? Sudah saya sampaikan sih. Yang suka lihat YouTube saya sudah sering dengar lah. Di Quran tidak ada ayat mengatakan Allah itu ada. Baca Quran enggak sampean? Pernah baca Quran tidak? Qulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lam samawat, la ilaha illallah, Al-Fatihah berkat. Ya, baca itu ya. Baca itu ya. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten. Gak ada ayat Qurannya Allah itu wujud. Wonten betul. Kalau Allah itu mendengar, melihat, sami'an, basiran, wonten. Kalau Allah itu hidup, hayyun qayyum, wonten. Kalau Allah itu maha kuasa, qadirun, muridun, wonten. Tapi Allah itu ada. Wonten mboten Quran? Jawab, wonten mboten? Yang enggak jawab berarti enggak pernah baca Quran, itu jelas. Imam Asy'ari menyelamatkan umat. Ngeman umat. Maka Asy'ari dengan ijtihadnya, dengan kecerdasannya, Imam Asy'ari menetapkan Allah punya sifat nafsiyah, namanya sifat wujud, malah nomor 1 malah. Ning Qur'ane gak ono, tapi malah jadi sifat wujud nomor 1. Ya Allah, luar biasa Asy'ari. Ngeman panjenengan, ngeman kita. Kalau yang filter, yang cerdas, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, terserah. Mau ngerti sifat wujud apa enggak, mereka udah pinter-pinter. Jenengan ini, insyaallah. Ini orang sifat wujud, gak eruh yang Allah itu ada kalau gak ditetapkan sifat wujud. Paham betul?
Jadi setelah Imam Asy'ari baca Quran bola-balik tidak menemukan sifat wujud, Imam Asy'ari dengan ijtihadnya membuat dasar pola pikir yang tawassut, yang wasatiyah dengan menetapkan sifat wujud bagi Allah. Dan itu sifat nomor 1. Karena Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Gak akan paham sampean? Kita ini sebenarnya tidak ada. Alam bukannya kita. Alam ini sebenarnya tidak ada. Tapi apa? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita bisa menggunakan lafal ada. Ahmad ada di masjid, Abdullah ada di madrasah, karena ada yang. Atau kita menggunakan kata tidak ada, uang tidak ada, air tidak ada, karena ada yang. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, kita pahami dulu supaya paham. Ada domir, pronon, kata ganti, ada 3. Ana, anta, huwa. Saya, engkau, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Mati semua. Yang menggunakan ana itu anak Toto, anak Soekardi, mati. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Said, aku Abdullah, aku Zainab, aku Maryam, aku Toto, aku Soekardi. Mati kabeh wis. Tinggal ana. Tinggal ana. Allah. Paham boten? Ini nggak pernah diajari gini ya, jadi sulit banget paham ini. Cuman sarapannya ampas kelapa sih, aduh ya Allah. Apa? Tumpang ya. Sarapan itu susu, madu, jahe. Nah, itu cerdas. Sarapan itu tumpang ya Allah. Waktu saya di sini sarapan kangkung, makan siang, kangkung makan malam, sampai muka saya seperti waktu itu kiriman saya sebulan 3.000 rupiah. Untuk makan saja 1.500. Belum iuran kamar, iuran pondok, iuran madrasah. Entek bisa. Bukannya di warung itu nyatet terus. Nanti kalau datang kiriman bayar, nyatet lagi besoknya. Ngoten mboten panjenengan? Ngoten mboten? Rupanya mirip mawon, enggak beda jauh lah. Bon. Begitu pula anta. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Soekardi, engkau Edi, engkau Said, mati kabeh bakal. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta itu siapa ini? Anta siapa ini? Anta Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau enggak ada, sudah tinggal engkau. Paham boten? Yang terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Soekardi, dia Solikin, dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh.
Mati semuanya. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali huwa. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Maka zikirnya Kiai Mahrus, kalau sudah mengimami tahlil, nanti ada yahu, 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 yahu. Hilang jana tinggal hu. Masih pakai enggak? Zikirnya Kiai Mahrus gitu kalau memang tahlil. Tadi pertamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama illallah, 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 lama-lama Allah, 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 yahu, 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 hu. Alas. Ini namanya tarekat syatoriyah ini. Tarekat syatoriyah. Supaya kita ini ketika zikir gak mikir uang, gak mikir pangkat, gak mikir jabatan, gak mikir istri, kecuali hu. Yang dipikir siapa? Dia siapa? Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, teman-teman Asy'ari namanya. Saya paham begini dapat 2 tahun loh. Saya paham begini 2 tahun, jenengan maunya 10 menit paham. Yang kedua, agama isinya syariah apa? Suatu ketika gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, sebelah sononya Bengawan, namanya Transoksania, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo kanjeng Nabi di Syekh Abdul Muttalib. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir, Dusun Fustat, Kairo tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i itu hanya 54. Saya, ayo bedaan, aku umurnya biro. Ayo bro, 71. Kayak Kafab ini masih nyusew. Masih adik saya ini kalau umur. Bukan ilmunya, bukan. Umurnya masih adik saya. Paling tua kalau barangkali paling tua saya barangkali pada sini ya. Paling tua saya barangkali 71 saya. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Imam Suhrawardi 38. Bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39 bapaknya Gus Dur itu tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Karmu Zakir, Agus Salim, Abi Kusno, Laimena, Marimes dan Wahid Hasyim. Tim 9. Umurnya 39 sudah wafat. Jasanya besar sekali. Ada orang umurnya pendek tapi jembar, ada orang umurnya panjang tapi sempit. Gak ada manfaatnya apa-apa kecuali lumayan pilkada suara satu lumayan. Suatu ketika Gubernur Abdul Al-Mahdi kirim surat kepada Imam Syafi'i. Dibaca. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Naktub Arisalah. Tulis surat. Balas pertanyaannya gubernur. Rabi' nulis, Imam Syafi'i ngendikan. Imla, dikte. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i untuk Gubernur Abdul Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang disebut namanya Ar-Risalah. Apa? Saya yakin panjenengan ngimpin delok ora tahu. Jangan kan ngaji, ngimpi delok kita ora dua cuma Ar-Risalah dua cuma lir boyan iki. Ar-Risalah Imam Syafi'i awal mula cikal bakal ilmu usulul fiqh. Apa? Isinya apa isinya? Ringkas saja ya, ringkas ya. Kalau rinci 3 tahun kita Masya Allah, kita gampang apa.
Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran dengan berbagai tipe ayat. Ayat Quran ada yang muhkamah, qul huwallahu ahad, jelas sudah, baku, gak usah tafsir, gak usah takwil. Yang kedua mutasyabihah, remeng-remeng. Aulamastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal, remeng-remeng itu. Imam Syafi'i senggolan amdan au bi ghairi amad, sengaja atau enggak sengaja, bisyahwatin au bidun syahwah, syahwat atau enggak, suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek enggak sengaja senggolan, wudunya batal. Duh, galak banget Syafi'i, galak banget. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Imam Hambali kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, enggak batal, asal tidak yang satu. Ngerti yang satu kan? Masa enggak ngerti yang satu kan? Pekerjaan jenengan itu setiap malam lagi. Jadi Imam Abu Hanifah tidak batal wudu kecuali kalau yang satu itu, yang satu batal. Berarti ayat ini namanya mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah Pak Jokowi dengan syarat. Enggak mutlak, enggak. Dengan apa? Dengan kalau pemerintahnya baik, kalau enggak baik. Kalau enggak baik, jangan ditaatin. Paham betul? Ini namanya muqayyadah. Satu rangkaian kalam tapi ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada ayat ammah dan ayat khassah. Aqimus shalah, wajib salat umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua ayat yang khusus, wajib perang. Alladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran am sayyi'atihim udkhilannahum jannatin tajri al-anhar. Ayo keluar dari rumah, perang membunuh orang kafir, balasannya surga, disambut bidadari cantik, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bilang jadi pengantin. Kata si teroris ini jadi apa? Pengantin, mau kawin dengan bidadari. Jawa Timur juga ada, Pak, Jawa Timur. Di mana? Di Malang ada, Pasuruan ada, Salim bin Mubarak At-Tamimi sudah mati di Syria, namanya Abu Jandal. Di Ngawi ada, Magetan ada, di Jawa Timur. Cirebon juga ada, nggak ketinggalan Cirebon, ada teroris. Cirebon namanya Muazzam, itu bom Tamrin, bom jalan Tamrin. Cianjur Internasional, Hambali, punya paspor Amerika, Pakistan, Libya, paspornya itu Hambali. Sekarang di penjara di Amerika, Guantanamo. Pemalang, Umar Patek, Hisham Bawazir nama aslinya. Hisham Bawazir sudah di penjara di mana? Nusa Kambangan, sudah sadar katanya. Batang, Durul Matin, tukang beca. Pemalang itu, Pemalang. Tukang beca, pura-pura tukang beca. Cianjur, Sukabumi, Garut, teroris nih. Kediri ada nggak? Kediri ada nggak? Oh, nggak ada, Kediri nggak ada ya. Awas kalau ada, awas. Oh gitu ya, di mana? Kamu Inggris, ada ya? Oh yang di Pare itu ya. Ini ayat khusus, wajib perang kalau lagi perang. Ayo keluar dari rumah, perang lawan itu orang kafir. Kalau lagi aman, masa ngebom? Bukan mati syahid, mati sangit. Paham boten? Jadi gara-gara nggak paham usul fikih itu, perintah sholat dan perintah perang disamakan. Padahal usul fikih, perintah sholat itu ammah, perintah perang itu khassah. Paham boten? Ada lagi ayat Quran yang hakiki dan majazi. Majazi tadi sudah saya contohkan. Tangan Allah, muka Allah, Allah datang, itu majaz. Metafor. Namanya apa? Metafor.
Yang terakhir ada nasikhah, ada mansukhah. Ayat yang menjelit dan ayat yang didelit. Nah, sudah paham Quran belum cukup, kata siapa? Kata Syafi'i dalam suratnya itu, wajib juga paham hadits. Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah 62 kali dengan berbagai segot, berbagai bentuk kata. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu namanya apa, berapa kali sehari semalam. Wonten boten teng Quran. Tenan. Di Quran tidak ada kata-kata sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Teu aya. Bahasanya Pak Isep. Nggak ada. Nah, di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran gak mau pegang hadis, tidak akan tahu sholat itu berapa kali yang wajib sehari semalam, dan tidak akan tahu namanya sholat itu apa kalau nggak pakai hadis. Hadis ada 4 macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil kid wal khata'. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Lafdhan wa ma'nan atau ma'nan la lafdhan. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, yang baik, yang bernilai. Yang keempat ahad, individual. Pengen paham betul nggak? Pengen paham betul? Yang ngaji dewe. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Menurut Imam Syafi'i, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal sampean wong Mojoroto, pojok. Bukan akal kulo mboten. Akal sinten akale? Contoh. Prakteknya sholat. Komponennya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'nina, al-i'tidal, dan seterusnya. Quran, hadis itu hasil dari konsensus para ulama, yaitu ijma'ul ulama. Akal ulama ada 2, ada akal kolektif namanya ijma', ada akal individual namanya qiyas. Akal dewe-dewe qiyas, akal rame-rame apa? Ijma'. Paham boten? Ini baru contoh sholat, belum yang lain, ini baru contoh sholat saja. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima ijma', gak akan tahu rukunnya sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus, saya tanya, Mas sholatnya bagus Ustaz, belajar dari mana? Oh saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, saya sumpah, wallahi bohong. Wallahi, itu mestinya jawabnya, saya belajar dari ayah saya, dari guru saya, dari imam musola di sebelah rumah. Oh, jadi ayah kamu ngajari kamu sholat seperti ini? Iya, itu dari gurunya, dari gurunya, mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kalau ada orang gak mau taklid pada Imam Syafi'i, gak akan tahu rukun sholat berapa, gak akan tahu. Paling bisa sholat, ya ikut-ikut lah. Tapi buat rukunnya sholat ada berapa? 17, syaratnya ada 6. Islam, baligh, berakal, nutupi aurat, masuk waktu, suci hadas kabir, syaratnya sholat. Gak akan tahu kalau gak taklid Imam Syafi'i.
Nah, yang kedua akalnya ulama dewe-dewe sendiri-sendiri, namanya kias. Contoh, sabu-sabu, heroin, kokain, narkoba lah, haram apa halal? Di Quran wonten inna sabu haram wonten. Hadis wonten qala Rasulullah as-sabu haram Bukhari wonten. Mboten wonten. Lah kok kesan berani mengharamkan? Kesan berani mengharamkan sabu-sabu haram. Dari mana tuh landasannya? Ojo-ojo halal, ojo-ojo. Dari kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hada muskirun. Ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun. Memabukkan termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram. Khamr itu bentuknya cair atau padat, warnanya hitam apa putih apa kuning, haram. Fahada haram. Paham betul? Faktanya sama dengan khamr. Khamr di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitani fajtanibuh. Paham? Jadi sabu-sabu haram itu karena, jawab ya Allah, karena kias. Kalau nggak pakai kias kita nggak tahu hukumnya sabu-sabu. Kias burhani. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran tidak melarang. Ayat cari Quran nggak ada. Jangan mukul ayah, jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengin aja. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias aulawi, fabil aula. Bahasa Sundana komo deui. Bentak wae haram, komo deui nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Jangan apa? Haram mendekati zina. Zinanya orang jawab. Mendekati zina haram. Zinanya luwi-luwi. Jangan begitu luwi-luwi ya. Namanya kias aulawi namanya. Kamu jangan mendekati zina, dosa. Mendekati lu zina, dosa, mendekati lu. Zinanya luwe-luwe fabil aula. Namanya kias aulawi. Ada 9 kias burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Kalau kesini lagi nanti yang 7 saya terangkan. Ini 2 aja dulu, 2. Kalau kesini lagi nanti saya 7 saya terangkan. Nah, ijma' dan kias akale ulama menghasilkan, dengarkan nih, menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Paham betul? Jadi ilmu fikih itu adalah produk dari ijma' dan kias. Makanya boleh-boleh saja kalau pendapat ulama dulu nggak kontak dengan zaman sekarang, ayo kita bahas. Atau memang ulama dulu belum pernah bahas, ayo sekarang kita bahas. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya Jumat di kantor-kantor, bukan di masjid. Ayo kita bahas. Zaman dulu nggak ada itu. Karena akalnya ulama waktu itu belum bahas. Akalnya ulama sekarang harus bahas. Akalnya alum dari boyong harus bahas sekarang. Masya Allah. Pinter-pinter di boyong, Masya Allah. 42.000 santri boyong. Kalau yang pinter 420 udah luar biasa. 42.000 kalau yang pinter 4.200. Udah luar biasa. Luar biasa ini. Dah, selesai sudah ini. Itu namanya, sebentar lagi. Ada orang ngomong, tidak usah taklid, cukup Quran dan hadis. Sini. Saya tanya. Hadis yang paling top, hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua umum PBNU nggak tahu? Saya juga tahu. Hadis paling bagus hanya Imam. Lah Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000. Hafal hadis 600. Jadi kan berangkat bunyiran.
Imam Bukhari yang hafal hadis dengan sanadnya 400.000 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Duluan Syafi'i, lain Bukhari taklid pada Imam Syafi'i. Jenengan monggo lihat kitab Bukhari, nggak usah dibaca dalamnya, angel, luarnya aja luar. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari saja taklid pada Syafi'i, ente SAG, ya Allah. Gak mau taklid SAG, bawahnya terjemahan bukunya. Makanya hati-hati di masjid polisi, masjid Polres, hati-hati. Yang khutbah jangan sampai radikal. Di polisi juga ada polisi cinta sunnah. Itu mengarah ke radikal itu, polisi cinta sunnah. Saya terang-terangan aja sama polisi lah. Ya teroris enggak, tapi radikal. Ekstrim. Maulid Nabi, bid'ah, ziarah kubur, bid'ah, haul, musyrik, ziarah kubur, musyrik. Itu ada di polisi juga, namanya polisi cinta sunnah namanya. Iya, di BUMN. Dan yang saya kaget di kereta api. Saya kaget, tapi ada teroris. Anaknya ganteng, nggak ada jenggotnya, nggak ada jidatnya, nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada. Ganteng, nggak nyangka lah. Ya Allah, di rumahnya senjata, berapa belas senjata itu. Laras panjang, pistol, granat ada semua di rumahnya. Di Bekasi rumahnya. Jadi hati-hati. Di masjid-masjid BUMN, masjid kantor-kantor, itu khutbahnya jangan-jangan radikal, Wahabi. Atau HTI, atau Salafi. Malah kalau takfiri. Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih. Wahabi. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal. Ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib. Itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini. Yang menerima Pancasila bunuh. Tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansarud Daulah itu. Di Afghanistan lagi Maulid Nabi dibom. Di Mesir, di kota Rafah, Provinsi Arish, lagi sholat Jumat dibom. Yang mati 800-an. Di Pakistan Utara sering terjadi begitu. Di Indonesia terjadi, gak ketinggalan Indonesia ini. Itu namanya Ansarud Daulah. Walhasil pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang paling kokoh. Tidak ada pesan NU yang santri terlibat teroris, nggak ada. Yang terlibat pesantren bukan NU, pasti itu. Saya jamin itu. Kayaknya nggak pernah ngajarin begini ya cara ngerakit bom, pernah nggak ngajarin? Kiai Kafe pernah. Begini ya caranya masang bom, pernah ngajarin itu nggak? Nggak pernah. Udah selesai ya, amanah nomor 1 selesai. Tadi bilang saya katakan amanah berapa? 2. Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah kedua, amanah yang bersifat manusia dan bersifat kreativitas, kecerdasan, bukan dari Allah, bukan dari langit. Ya semuanya dari Allah sih, hakikatnya semua dari Allah. Tapi kita dituntut agar cerdas, kreatif. Ada 2, ada berapa? Ada thaqafah, ada hadharah. Pertama apa? Yang keras. Pertama apa? Thaqafah. Yang kedua, hadharah. Thaqafah apa isinya? Apa thaqafah itu? Ilmu pengetahuan, culture, kesehatan, ketertiban,
disiplin, undang-undang, taat undang-undang, taat aturan, itu namanya takofah namanya. Paham betul? Paham betul? Kita ini ketinggalan dalam hal ini, jauh dari orang lain. Wong barat ilmunya tekaning di digital, revolusi industri 4.0. Kita masih, ya Allah, pakai HP aja masih belum paham. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Artinya itu artinya pinter itu berarti kalau bodoh dosa. Ayo jawab, pinter itu bodoh. Saya ini lagi berkumpul dengan orang-orang dosa semua ini. Yang menciptakan mesin orang barat, yang menciptakan digital orang barat, yang menciptakan telepon komunikasi orang barat, non muslim semuanya. Padahal dulu semua penggagas ilmu orang Islam. Yang pertama kali menciptakan matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Muridnya Imam Ja'far bin Shadiq. Jabir bin Hayyan. Yang menciptakan kacamata Haytham, Ibnu Haytham, Hasan bin Haytham. Yang menciptakan ilmu nadoriyat, ilmu kacamata. Yang menciptakan kedokteran siapa? Abu Bakar Ar-Razi, sebelum Ibnu Sina, Abu Bakar Ar-Razi. Yang menciptakan ilmu bumi, Ibnu Hawqal, Abdurrahman Ibnu Hawqal. Yang menciptakan peredaran darah dalam tubuh manusia, Ibnu Nafis. Yang menciptakan organ, alat musik organ, bukan Amerika, bukan Inggris, Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, besar, Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Tapi nggak bisa baca. Isinya musik, ajaran musik. Untuk punya aja, saya biar punyalah kitabnya. Jadi saya nggak bisa baca. Itu caranya gimana bikin organ, bikin kanun, kalau itu kecapi lah. Gimana cara memainkannya, itu ada di kitab itu. Al-Farabi, ya Allah. Siapa lagi? Yang menciptakan pesawat terbang, Abbas bin Farnas. Diontel, terbang di ontel. Pertama sukses. Kedua lebih lama lagi, 10 menit sukses. Ketiga sukses. Keempat terlalu lama, jatuh mati. Pertama kali orang terbang, orang Islam. Abbas bin Farnas. Astronomi, siapa? Semua orang Islam. Yang menciptakan huruf nol. Tadinya nggak ada huruf nol itu. 1, 2, 3, 4, apa? 4 tuh cabang di angka 1, 5 cabang saja gitu ya. Ya, 6 cabang, satunya di sini 1, kalau 7 2 lagi, kalau 8 9, kalau 10 X. Yang menciptakan huruf 0 sehingga 10, 1 dan 0, 100, 100. Itu adalah Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Namanya logaritma namanya. Luar biasa. Walhasil dulu penggagas ilmu pengetahuan ada orang Islam, sekarang dikuasai oleh barat non muslim. Kita tidak boleh ketinggalan. Pesantren Boyo tidak boleh ketinggalan. Kuasai ilmu-ilmu teknologi yang modern ini. Sengsara Pak, kalau nggak bisa sengsara. Mohon maaf, saya nggak ngerti internet. Kalau HP saya lagi mogok, saya dibantu anak, cucu malah pinter malah. Cucu saya malah pinter malah. Cucu saya itu sekolah SMA-nya di Malaysia, Cambridge, 1,5 tahun. Cucu saya. Sekarang di Melbourne, di Australia, S1 2 tahun. Lumayan cerdas, lumayan. Namanya Najwa namanya. Perempuan. Alhasil, saya nggak bisa ngotak-atik HP kalau lagi rusak. Yang bisa anak. Kayaknya kalau ada anak, kalau nggak ada, sengsara. Saya naik mobilnya Mercy, tapi kadang-kadang mogok. Di tengah-tengah sawah, tengah-tengah aduh kidul lah. Ayo, kalau saya nggak bisa sama sekali udik-udik mesin, tersiksa, sengsara Pak. Sekarang pembayaran, di mana-mana pembayaran pakainya digital. Kalau nggak bisa, sengsara sampean. Mau booking pesawat, mau mengeluarkan boarding pass, pakainya ini semua pakainya. Bayar di toko-toko besar. Bahkan ada toko yang tidak menerima uang cash, maunya pakai ini maunya.
toko besar nggak mau nerima pakai uang, pakainya pakai ini. Kalau nggak bisa, sengsara tersiksa. Jadi walhasil bodoh itu dosa apa? Tapi memang kadang-kadang orang bodoh itu bisa kaya, orang pinter kayak Skafabi kayak saya bisa. Kamin qawin fi taqallubihi. Gimana? Muhadzabir ra'yi anhu rizqu yanharifu wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtaliti ka'annahu an khalijil bahri yaghtarifu. Wong pinter, kiai, cerdas, hafal Quran, melarat. Kata mboten? Ya Allah, sarung ngecap gajah duduk, kopiai ireng ora, coklat ora, rokoknya jarum coklat, sandale lili, Masya Allah. Minyak wanginya misik 10 gram. Tasnya itu bukan tas ecolak Gucci itu, 75 juta Gucci itu. Hermes 150 juta. Kiai itu kadang-kadang tasnya ada pojok ada tulisannya Musyar Majelis Ulama Kabupaten Kediri. Kadang dua mobil apa? Luxio. Digawa ngebut ambrol kabeh pisan. Rasanya orang karu-karuan. Walhasil banyak orang pintar melarat, tapi banyak orang yang bodoh. Wa min dha'ifil aqli mukhtaliti ka'annahu an khalijil bahri tarifu. Kaya. Buta huruf tapi kaya. Wong pintar bodoh, wong pintar melarat, wong bodoh sugih. Hada dalilun ala annal ilaha lahu sirrun khafiyun alaina laisa yang kashifu. Ini dalil bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang penuh, kekuasaan yang otorita yang penuh. Nah, kalau cara akal kan sing pinter sugih, sing melarat, sing bodoh melarat. Ternyata nih sing pinter banyak yang melarat, sing bodoh akis dadi sugih. Yang kedua, jadi pertama takofah pendidikan, nggak boleh ketinggalan pendidikan. Maka di Lirboyo harus ada disempurnakan, bukan jelek, bukan sudah bagus. Lirboyo sudah bagus, ayo disempurnakan. Apanya? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, biologi, sosiologi, antropologi, ngoten nggih, supaya kita siap menghadapi tantangan zaman. Monggo, kalau enggak kita akan ketinggalan. Yang kedua, hadharah, apa? Hadharah welfare, ekonomi. Itu namanya hadharah. Mari orang Islam harus kaya. Harus apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat, dosa sampean. Quran ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang satu lagi, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Telah saya tetapkan bahwa bumi dan kekayaannya ini batu bara, nikel, boksit, mening, biji besi, emas, berlian, gas, minyak, apalagi untuk hamba-hambaku yang soleh kanggo sampean. Ternyata kita ini nggak bisa mengelola, berarti kita dosa. Berarti kita wajib kaya orang Islam itu. Kalau melarat, jawab kalau melarat, ya sampai dosa semua ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ayo kita cari rezeki, mengelola bumi ini yang kaya raya ini. Kalau saya lihat orang kaya 50 di Indonesia Pak Kapolda, nomor 1 Budi Hartono yang punya BCA dan punya pabrik rokok Jarum, duitnya 740 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sidarmas, uangnya 450 triliun.
Nomor 3 Anthony Salim, Om Lim, yang punya minyak goreng Bimoli, yang punya Indomie betul, yang punya Indomie. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 Khairul Tanjung wong Islam, Khairul Tanjung. Nomor 6, nomor 30 Sogo Haji Rosid Kalimantan Tengah. Nomor 40 yang punya taksi Bluebird Haji Bayu. Saya berarti alumni Lirboyo enggak ada. Dia alumni Lirboyo sing sugih ini enggak ada. Semuanya mustahikin, Masya Allah. Alumni Lirboyo tidak boleh jadi mustahikin, harus muzakin, paham? Bukan jawab nih. Alumni Lirboyo tidak boleh selamanya jadi mustahikin, mustadafin, harus muzakin, akuya, harus apa? Jangan yang menerima zakat, yang zakat. Gitu loh. Ya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat mubasysyar bil jannah, yang pasti masuk surga. Teman-teman, yang pas masuk surga itu 10. Sudah dikasih tahu, kamu 10 pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'id, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu orang 10 pasti mau surga. Wah, kalau saya ada berita gitu, suara puasa leren, poso leren. Kalau saya, tapi mereka enggak. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum. Berapa karung? Diangkut 700 onta. Mbuh, pirang karung mbuh. Sayyidina Utsman loh. Yang sudah pasti masuk surga. Ya kaya berarti. Syekh Abdul Qadir Jilani, orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah ke Imam Syafi'i teng Mesir, dari Baghdad ke Mesir. Ziarah kubur. Sampai di sana melihat penduduk kanan kirinya Masjid Imam Syafi'i melarat-melarat. Segera Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk miskin sekitar masjidnya Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, rumah susun, ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman. Sampean Jawa malah ketawa sampean. Wali bukan, kaya tidak, loman apa pelit. Terus gopo dipikir. Syekh Abil Hasan Asyadili, muridnya Syekh Abdul Salam bin Mashish. Abdul Salam bin Mashish muridnya Syekh Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth. Abil Asyadili termasuk salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4. Qadir Jilani, Abil Asyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Tiap hari pakaiannya ganti. Harganya mahal. Jasnya itu dibikin dari Waldorf Mill, semeter 12 juta. Made in England. Sepatunya Hermes, 45 juta. Kacamatanya Cartier, 20 juta. 22,5 juta. Minyak wanginya Hugo Boss, Bon 9 itu 5 juta sebotol. Atau Jo Malone. Pulpennya Montblanc, 12 juta. Apalagi ikat pinggangnya Belly, 7 juta ketimbangan itu. Masya Allah. Tasnya Gucci, 1,50 juta. Jaringan Masya Allah. Sandali Lili, cap gajah duduk, bajunya koko. Sorban cuma satu-satunya pas waktu calon bupati bagi-bagilah. Syekh Abil Hasan Asyadili, muridnya pengikutnya 6.000 ditanggung. Jadi kaya. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah yang baru wafat tahun 2006. Santrinya 700. Termasuk santrinya Aulad Syekh Mbah Maimun. Putra punya Mbah Maimun semua mondok di sana. Dari Al-Jawinangun, Kiai Ibnu Baidillah, Kiai Hasan, semua juga santri Said Muhammad. 700 ditanggung, makan, minum, pakaian, obat-obatan, kebutuhan, mulai dikasih tiket. Wonten boten Kiai Kediri sing ngoten. Jawa ora jauh kuwi. Wonten boten Kiai Kediri sing ngoten. Nanggung santrine. Nanggung
Niku Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mbah Hasyim Asy'ari sawai ombo. Didahar bareng-bareng karo santrinya. Ya Allah. Oleh karena itu kita kewajiban membangun hadarah. Hadaratul ard. Hadaratul alam. Al-ma'isyah, kehidupan harus kita tingkatkan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman kepada Allah, tidak boleh rendah, tidak boleh sedih, harus menang, harus di atas, harus jadi pemimpin, jadi orang kaya, pegang peranan. Paham boten? Putra-putra Kiai Mahrus harus pegang peranan. Litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, peran agama, syuhudan iktisadian, peran ekonomi, syuhudan thaqafiyan, pendidikan, hadarian, kesejahteraan, insanian, kemanusiaan, siasian, politik. Ya, anak Kiai Mahrus harus ada yang jadi bupati Kediri, harus jadi gubernur Jawa Timur, harus gitu. Bapaknya dulu berjuang angkat senjata. Kiai Mahrus itu angkat senjata, Pak. Bersama-sama Pak Wahono ya, bersama Pak Wahono sama itu. Kiai Mahrus mbahnya, bapaknya Kiai Kafabi ini perang ya. Kiai Munasir Ali perang, ikut perang. Kiai Yusuf Hasyim sampai pangkat letnan. Kiai Abbas, Kiai Abdul Abbas, Buntet Cirebon perang, ikut bawa senjata. Kiai perang di depan, sampean di depan tahlilan. Mukhlas Rawi sampai Brigjen. Abdul Manan dari Surabaya sampai Brigjen pangkatnya. Ya Allah. Sulam Samsun dari Malang sampai Maijen. Udah wafat semua ini. Ini orang kiai-kiai yang ikut perang angkat senjata. Nah panjenengan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang, harus di atas, harus jadi pemimpin, harus pegang peranan segalanya. Paham boten? Ayo kita bunyi bareng ya. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak boleh kalah. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan motivasi, membangkitkan semangat untuk kita semuanya. Gak usah ngurusin capres cawapres. Belajar yang rajin, santri-santri Lirboyo, belajar yang rajin. Tamatan Lirboyo harus hafal Barzanji. Tebak, kalau ada tamatan Lirboyo baca Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, gak usah diantar. Hafal khutbah Jum'ah. Mimbar masjid, jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada tamat Lirboyo khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Bedanya apa Ustaz Lirboyo kalau SAG? Talqin mayit, hafal. Khutbah nikah, hafal. Tahlil, hafal. Paham betul? Burdah, hafal. Hafal betul burdah. Wah, tinggalan wis. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alayka udul dam'i was saqami wathbat al wajdu khatta abratin wa dana mithal bahari ala khuddayka wal anami amin tadhakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu, kangen, cinta pada gadis yang di desa Di Salam?
Atau karena engkau teringat suatu hari siang panas angin bertiup kencang di desa Kadimah, atau kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idon? Kenapa kamu gelisah, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu kurus kering? Pasti lagi mabuk cinta. Pasti lagi, gak usah mungkir, gak usah ngaku aja. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi tergila-gila, rindu kangen pada seorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang kamu cintai? Siapa? Sampai nangis bercampur darah. Yang sedang kucintai, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi fa'atuhu likulli hawlim minal awali muhtahami. Yang sedang kucintai, yang sedang kutangisi siang dan malam, yang sedang kurindu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Abdul Manaf bin Ka'ab bin Lu'ay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Tarah bin Ibrahim bin Tarah bin Azar bin Syaruh bin Nakhur bin Falig bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Santri Boyo harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal, jangan diberkati, jangan diamplopin. Kenapa? Karena debak Barzanji Burdah miliknya kita. Milik siapa? Kepunyaan siapa? Kalau bukan kita yang ngapal, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Kalau bukan kita yang hafal Burdah, apa HTI yang suruh ngapal? Paham boten? Cekap semanten mawon bukan manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.